Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Amma ba'du. Ummahatul mukarraman, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua berada dalam ridha Allah, dalam rahmat Allah, dalam hidayah Allah, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di ujung pekan hari apa ini? Sabtu, Allah tetap menganugerahkan kita semua punya semangat. Sebagian saya lihat tadi sudah duduk di Nurul Falah kayaknya setelah subuh sama saya 1 jam, sekarang duduk di sini lagi. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur dan merasa selalu bangga, senang sebagai hamba Allah manakala oleh Allah kita ditunjukkan jalan, dimudahkan untuk selalu berbuat kebaikan, terutama urusan ibadah. Banyak di antara kita yang niatnya ingin mudah ibadahnya, mudah melakukan sholat, datang ke masjid, mudah datang ke pengajian, mudah melakukan kebaikan, inginnya begitu. Tapi Allah ada yang belum memberikan jalan, berikan kemudahan. Maka siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah, bersyukurlah. Itu berarti kehendak baik Allah untuk kita. Tuba liman qaddartu ala yadihil khaira wa yassartuhu lah. Firman Allah lewat hadis qudsi mengatakan, untung sekali, bejo banget. Bejo banget cara Jawa napa? Bejo kemayangan. Laras bener. Untung yang sangat luar biasa. Manakala ya kata Allah, orang yang saya qadar kebaikan untuk dia, ada qadar kebaikannya, lalu saya mudahkan dia melakukan kebaikan itu. Ada yang diqadar baik tapi lama ya. Suksesnya melakukan kebaikan itu masih ada jeda lama. Yang dicari setelah qadar baik, kepastian dari Allah, lalu dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan itu. Nah, itu nikmat besar. Maka kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan pernah berhenti. Tawasul, sambung terus. Karena kita ini manusia lemah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Hai manusia, kalian itu lemah, kata Allah. Kalian membutuhkan nikmat, pertolongan, rahmat, kasih sayang dari aku, kata Allah. Ada orang merasa kuat mengandalkan matanya. Bangun tidur, bangun kaki apa? Terperosok. Karena masih baru bangun tidur, walaupun mata melek, ya melek. Tapi karena bangun tidur belum sadar, perasaan dia kalau matanya terang, lampunya terang, tidak ada celaka kuat. Ternyata belum begitu sadar, kakinya masuk
lubang nggak terasa, patah baru dia merasa. Masya Allah, manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Ada orang jalan santai nggak pernah jatuh, temu kulit pisang, ujung kulit pisang kejesret brek gegar otak. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Jadi segala sesuatu keselamatan yang ada pada kita, nikmat itu dari Allah semua. Kalau Allah menterjadikan itu mudah saja. Orang hebat supirane, iya kalau melek matanya, konsentrasi. Orang nyupir kehilangan, ngantuk di kadang selep gitu lah. Itu sudah biar, apalagi siapa yang membuat melek mata menyelamatkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami punya salah satu guru dulu di Mekah, Syekh. Beliau sakit di rumah sakit, dijenguk orang tiap hari, murid-muridnya. Setiap yang menjenguk itu keluar dari kamar rumah sakit mesti goyung ketawa. Yang satu masuk gantian, keluar ketawa. Yang di luar yang nunggu penasaran. Jadi ono apa toh? Kenapa toh tertawa? Ternyata apa? Setelah kita masuk tahu ceritanya. Saya mengatakan, kalian tahu nggak kenapa saya tabrakan? Saya itu bawa mobil ngantuk, padahal selama ini saya nggak pernah ngantuk. Di kantuk saya yang sebentar itu, ya, saya mimpi berada di terminal bis di dekatnya Masjidil Haram. Belakangnya, kalau dulu waktu saya di Hotel Hilton belakang. Ketika saya lari mencari bis yang kosong, ada yang panggil Madinah, berarti ke Madinah. Jeddah, berarti ke Jeddah. Riyadh, kalau di sini ke Kediri kemana? Nganjuk. Yang sering naik bis Surabaya. Saya kebetulan udah lama nggak naik. Nah, dulu waktu saya SMA masih ada itu dari arah Burungan kalau saya naik, lalu adanya nganjuk angkutan itu. Masa penumpangnya kalau suwi nganjuk, buru ini diganti tanjuk. Masya Allah. Giliran kita yang naik anak sekolah ya gitu juga ngomongnya. Nah, kok kemana? Itu dulu ya. Panggilannya teriak. Ternyata saya mau naik itu penuh semua. Tinggal satu bis panggilannya lain. Panggilannya jannah. Apa jannah? Surga. Oh, jurusan surga. Surga. Jurusan swarga. Apa kata saya penasaran banget ini. Wah, ini jurusan surga ini aja tuh, guys. Padahal sudah penuh dan sudah mulai berangkat, saya kejar sampai gelantungan naik. Gak apa-apa wis, yang penting tekan swarga. Semangat saya kan. Tuh, masuk di dalam, berdiri ngatek orang apa-apa. Saya yang penting tekan swarga, jurusan surga ini. Kalau ada jalan, dilihat papan nama di pinggir. 25 kilo jannah, 25 kilometer lagi surga. Wah, sawana, wah keren. Dekat ini, tambah dekat. Wah, 1 kilo, 3 kilometer lagi surga. Wah, tambah senang matanya saya. Giliran sudah dekat sekali dengan surga, jalannya bercabang. Ada yang lurus,
ada yang ke kiri. Waduh, ini mau ke muka lurus, ternyata sampai di jalan pecah itu, supirnya belok kiri. Teriak, kata saya teriak, aina ya Said, Wendro, kemana supir? Suarganya depan sana, katanya. Kenapa kau belok? Katanya sebenarnya pegang setirnya gini, ilan nar. Paham tidak? Ke neraka ini. Katanya saya, aduh cilok, jadi sesuatu tiba neraka. Akhirnya katakan ada jendela yang kebuka, ya, wes mencolot aja aku wes lompat, ternyata bangun tabrakan. Terbaik ngantuk, berarti ngipi swarga. Mimpi surga tapi ujungnya apa yang mau kita ambil di situ? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, orang iman itu baru mimpi saja sudah semangat. Nah, apalagi kita tidak mimpi, kita punya keimanan, punya keyakinan. Tidak mungkin kita hamba Allah yang punya keimanan, keyakinan yang benar ini tidak semangat mencari surga, membangun rumah yang kekal abadi. Bukankah begitu judulnya pagi ini? Mengutamakan rumah yang masa depan yang kekal abadi. Baik. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, dari cerita itu, ya, bahwa keselamatan manusia dalam hal apapun itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita diselamatkan oleh Allah dari segala mara bahaya, maka bersyukurlah. Pertanyaannya, berapa kali selama hidup kita sudah diselamatkan oleh Allah? Jawabannya berkali-kali. Berapa kali? Hitungannya berapa? 1000, 2000? Allahu a'lam. Betapa kita diselamatkan sejak di alam rahim. Kalau Allah nggak menyelamatkan, ya sejak di alam rahim ya sudah nggak ada. Ketika kita keluar, ketika setiap waktu kita diselamatkan oleh Allah. Kata Allah, saya yang menahan langit untuk kalian. Kalau saya lepas, habis kamu. Saya yang menahan bumi, memegang bumi untuk kalian supaya tidak gerak. Ya, buminya anteng, dilewati, diinjek-injek, diduduki. Kecuali yang ngantuk dan tidur itu. Kalau pulang tadi, gimana tadi masjid? Gempa. Soalnya perasaannya di masjid gempa, padahal yang ngantuk. Jangan ngantuk ya. Jadi keselamatan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah perlu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bersyukur kita itu harus diikuti dengan bukti. Apa buktinya? Semangat beribadah kepada Allah, semangat mencari ilmu seperti ini. Sepertinya kemarin sudah ada kajian juga ya. Hari apa? Hari Rabu, Sabtu ada lagi. Alhamdulillah masih bisa hadir lagi. Alhamdulillah. Yang tidak hadir Rabu hadir Sabtu, yang tidak hadir Sabtu hadir hari Rabu. Ada yang hadir kedua-duanya. Kemarin pagi juga sudah di Kulon Kali. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara tentang bagaimana mengutamakan rumah yang abadi, ini pertaruhannya adalah tingkat keimanan kita dengan hari akhirat. Kalau iman kita lemah,
maka kita tidak ingat, nggak ingat dengan akhirat, dengan rumah akhirat. Kalau tidak ingat, bagaimana mencari? Tidak mungkin punya semangat. Maka apa solusinya? Karena ini sudah menjadi sifat lemah yang kita miliki. Kata Allah dalam Al-Quran, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan kalian mengutamakan, ini sifat bawaannya manusia aslinya, al hayatad dunya, kehidupan dunia. Kalian utamakan kehidupan dunia, kata Allah. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat, rumah akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih abadi selama-lamanya. Nah, kita diingatkan dengan ayat ini supaya kita mau berubah. Bahkan kalau kita melihat ayat-ayat lain, Allah sangat jelas sekali mengingatkan kita agar kita tidak cinta buta dengan keduniaan ini. Apa cinta buta ya? Kalau sudah cinta buta, dia sudah satu kata, satu hadapan, koyo jaran dikasih kacamata kuda, no? Ya, sunatolah. Jangan. Memang dunia ini kehidupan kita. Makanya Rasulullah mengajarkan, Allahumma aslih li dunyaya. Ya Allah, perbaiki keduniaan saya, karena di situ saya hidup. Kita disuruh hidup tentram di dunia, bahkan disuruh mencari keduniaan juga. Orang yang diam tidak cari maisha, nunggu makanan jatuh dari langit, ada apa enggak? Itu dilarang dalam agama, enggak boleh. Yang diingatkan oleh Allah, dunia itu bahaya dan akan akan menjadikan kamu terbuai. Karena dalam ayat sebutkan, la yaghurrannakum al-hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Kata Allah, wahai anak Adam, kamu jangan tertipu dengan keduniaan atau dengan. Kita disuruh hidup, suruh cari main saja, tapi oleh Allah dikatakan jangan tertipu, karena dunia itu akan kamu tinggalkan. Ada rumah yang akan kamu tempati selamanya. Namanya apa rumahnya? Rumah di surga, namanya surga, kekal abadi. Dan sudah disiapkan. Uiddat lil muttaqin. Sudah disiapkan rumahmu, ya, di surga. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di pasar untuk memberikan gambaran. Lalu beliau mendapati kambing, telinganya kecil, matanya buta, mati, sudah membangkai. Apa membangkai? Mampu artinya, sudah bau. Lalu Rasulullah minggir. Rasulullah utusan Allah ini ingin menyampaikan dari Allah. Beliau pegang telinganya. Lalu beliau mengatakan, siapa kira-kira yang mau membeli kambing ini dengan 1 dirham? 1 dirham kita mungkin 10.000, 5.000 kalau bahasa kita sekarang. Sapa sing gelem nuku 10.000?
Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, seandainya kambing ini kurus, buta, seandainya kambing ini hidup, mungkin kami suruh beli juga aras-arasan. Apalagi sudah mati, cacat, bangkai lagi. Tidak mungkin wahai Rasulullah, tidak ada. Kami senang dengan yang seperti itu. Apa kata Rasulullah? Setelah Rasulullah punya perbandingan, beliau mengatakan, fa wallahi, Rasulullah bersumpah demi Allah, ad-dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Dunia ini sak isinya ini semua, sak gemerlapnya, sak semuanya harta kain yang ada di dunia itu, ya, lebih ringan, lebih sedikit, lebih tidak berharga bagi Allah daripada ini untuk kalian. Nih. Oh, tapi kok kalau saya naik mobil bagus kok orang koyo wedhus iku mau. Tapi kalau saya naik motor bagus kok ya beda. Aku naik nyandang sandangan lawaran branded apa bermerek lah kok kacek. Itu yang membuat kacek itu apa kacek? Membuat berharga itu sebenarnya nafsu kita. Kalau aslinya keduniaan itu kata Allah sedikit. Pertama sedikit dan hina. Sedikit. Sedikitnya di mana? Karena sedikit itu maka orang-orang kafir sekalipun yang sangat menentang Allah tetap dikasih. Kalau kita melihatnya banyak, bagi Allah sedikit. Karena tidak ada nilainya di sisi Allah kata Rasulullah daripada dibandingkan dengan apa? Yang pernah didengar? Sayap nyamuk. Seandainya dunia seisinya ini ada harganya, ada nilainya dibandingkan dengan yang di sisi Allah yang disiapkan untuk hambanya yang beriman, ada nilainya sesayap nyamuk, ada harganya, maka orang-orang yang tidak beriman tidak akan dikasih. Kalau ada harganya, seteguk air pun nggak dikasih kata Rasul. Berhubung nggak ada harganya dengan yang disiapkan di sisi Allah, maka yang kafir pun dikasih. Itu sifat pertama, dunia rendah sedikit sekali. Maka Allah mengingatkan kita, jangan terbawa kamu ke dunia, jangan gila dengan dunia. Perhatikan ada batasnya. Ya, bisa miskin, bisa kaya, super kaya pun kamu harus tahu dunia itu nilainya tetap sedikit di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, banyak sekali ayat mengingatkan mataul ghurur. Dunia itu kesenangan yang sebenarnya semu, tidak hakiki, menyenangkan dan bermanfaat bagi kamu. Ya, mau dicoba? Ya sudah kita coba. Cuman kadang-kadang kita kurang menghayati betul bahwa tipuan saja dunia itu. Coba jangan ibu-ibu pakai motor baru. Pertanyaannya, berapa lama senangnya naik motor baru itu? Monggo. Kalau dunia itu menipu sebenarnya. Sebelum punya motor baru, perasaannya kalau aku tunggu ini mantap lah, yang dindi ora kesel. Nah, coba naiknya. Kalau mungkin hanya muter kota begini, coba naik yang Surabaya ya. Nah, naik motor Surabaya sampai sana 3 hari sakit, masuk angin. Itu dunia. Pakai mobil yang bagus sama. Dulu sebelum punya mobil ya begitu. Mungkin ya hanya dekat-dekat aja. Tapi kalau sudah jauh, sini ke Jakarta, sama sampai sana juga capek juga. Punya makanan yang enak,
Kapan jenengan menikmati makanan enak? Coba dijawab. Hah? Kapan bisa menikmati makanan enak? Satu, kalau badannya sehat, betul. Coba cabut sehatnya. Dunia ada enak nggak enak? Kapan enaknya lagi? Kalau lapar. Coba warek kon mangan paling enak. Nggak enak. Itu dunia tipuan sebenarnya. Ada orang seneng jalan-jalan, keluyuran, apa kok keluyuran, tamasya, seneng kemana-mana. Itu kalau hanya sehari 2 hari, coba suruh tamasya terus, kesel. Kecuali kalau kerja ya. Artinya dunia tuh kalau kita hayati tetap ada ujungnya. Capek udah. Dulu kita bayangkan kalau punya uang banyak, wah tenang aku, duitnya kayak perasaannya begitu. Tambah duitnya kayak tambah stres, saes tuh. Kalau tidak pandai mencari solusi syar'inya, syariatnya, bersyukur, menerima, menggunakan untuk kebaikan, nanti ada berkah di situ. Ya. Belum punya anak, susah, stres. Setelah punya anak, lebih susah. Terjadi. Itu dunia. Maka karena itulah Allah mengingatkan kita lebih mengutamakan rumah yang kekal abadi selama-lamanya. Itu bahasa pinjaman saja yang dimaksud harus ada di benak kita, dalam keyakinan kita. Utamakan cinta, mencari, berusaha bagaimana kita supaya berhasil memiliki rumah yang abadi. Bukan artinya wah nggak usah cari rumah dunia, bukan. Cari rumah dunia. Kita bangun, kita nyicil tanah yang kapelingan, nyicil tanah, mulai bangun sedikit demi sedikit. Itu untuk kehidupan. Tapi di tengah-tengah kesibukan kita mencari keduniaan itu, jangan pernah lupa dengan akhirat. Ada pilihan. Yang pertama, pilihannya itu ini yang paling tinggi dulu ya. Dan dengan dunia, kalau sudah dilihat akan mencelakai saya, mengganggu ibadah saya kalahkan, saya buang dunianya itu. Wah, ini tidak sembarang orang ini. Misalkan jenengan jualan di pasar, wah iki dodol aku ganggu wong salat, waya salat gak salat, waya akhirnya ditinggalkan jualannya. Ada yang mampu begitu. Kalau di akhir zaman kok roto angel. Tapi siapa yang mampu melakukan itu, maka oleh Allah diganti yang lebih baik di dunia, bahkan besok di akhirat, di hadapan Allah. Man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka oleh Allah pasti diganti yang lebih baik. Awadahu syai'an minhu. Ada seorang tabi'i ulama namanya Sa'id Ibnul Musayyab. Ini orang termulia dari sisi ilmu. Zaman tabi'in, ma'ruf, orang alim. Kemudian punya anak perempuan, termasuk wanita paling cantik di zaman itu, dan alimah karena dia anaknya ulama, dia hafizah Quran, dia ahli ilmu juga. Kemudian didengar oleh khalifah saat itu, presiden
namanya Abdul Malik bin Marwan. Dia punya anak namanya Walid bin Abdul Malik. Ya, cerita singkatnya, Abdul Malik khalifah presiden ini kirim utusan untuk ngelamar anaknya siapa? Anaknya Sa'id bin Musayyab. Wah, namanya lamaran anaknya khalifah, bawaannya itu nopo dengar nih, pas lamaran bawa banyak itu nopo antara kawanannya itu masya Allah, namanya itu anaknya khalifah yang emas, yang wara, yang keren semua. Datang ke rumahnya orang alim, kemudian utusannya mengatakan, kami datang ji'naka bidunya wa hadafiriha, kami datang kepadamu bawa kabar gembira dunia dan isinya, dunia dan gemerlapnya dunia, ya, dan harta yang sempurna. Setelah utusan itu duduk, apa kata Sa'id bin Musayyab? Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbatan. Dunia saisinya, jangankan yang ini yang kalian bawa, dunia saisinya di sisi Allah tidak ada sebanding sayap nyamuk. Artinya beliau menolak secara halus, Utusannya kembali ke sana, presidennya marah. Marah karena apa? Lamarannya ditolak. Lamaran. Akhirnya Sa'id bin Musayyab ini ceritanya ditangkap, kemudian juga berikutnya nanti. Tapi di dalam perjalanan, ya, beliau berdoa kepada Allah, tidak sampai di tempat sana sudah diputuskan untuk dikembalikan. Setelah beliau kembali, apa yang dicari? Yang dicari itu dia muridnya, namanya Ibnu Mat'abah. Dia punya murid yang rajin ngaji setiap hari, alim, ahli ibadah, nggak punya uang, fakir. Dikatakan, kemana kamu lama tidak masuk pengajian? Kata muridnya ini, saya dapat musibah. Ya Syekh, saya dapat musibah. Musibah apa? Istri saya meninggal dunia. Dia punya istri, walaupun mantan baru, tapi dia punya istri, meninggal dunia. Jadi berhari-hari dia. Kata syekhnya Sa'id bin Musayyab, maukah kamu saya nikahkan? Cari istri. Kalau laki-laki kan nggak ada iddahnya. Saya carikan istri. Saya nggak punya apa-apa, Syekh. Tenang aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Dengan siapa? Dengan anak perempuan saya. Kaget dia, hampir semaput. Anak yang dilamar oleh raja ditolak, malah mau dinikahkan dengan duda. Tapi dia murid khususnya Said Munadi, karena ahli ibadah, ya, murid yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, Singkat cerita, dinikahkanlah dengan putri Sa'id bin Musayyab. Tidak lama keluarga ini menjadi kaya raya, ahli sedekah, bahkan kekayaannya ngungkuli anaknya raja, tapi ahli sedekah. Itu yang dikisahkan oleh dalam sejarah kehidupannya Said, para ulama yang betul meninggalkan sesuatu, lebih mendahulukan akhiratnya daripada keduniaannya. Allah pasti memberikan ganti yang lebih baik. Jadi ibu-ibu sekalian, pilihan pertama, ketika kita istilah mengutamakan rumah di akhirat itu,
hal-hal dari keduniaan kita yang diperkirakan akan mengganggu ibadah kita, kita tinggalkan. Nah, kita tinggalkan, lalu berpasrah kepada Allah. Kayaknya ini enggak barokah ini, saya jualan ini, kayaknya ini harus saya tak tinggalkan aja. Itu pilihan pertama, karena kita mengutamakan rumah akhirat. Karena rumah dunia ini semuanya akan ditinggalkan. Coba sebagus-bagusnya rumah, ada nggak yang rumahnya dibawa mati? Tidak ada. Akan diwaris oleh ahli warisnya. Kalau anaknya nggak soleh royoan, tukaran mereka. Jadi bukan meninggalkan ketentraman, tapi malah meninggalkan bahwa yang membuat keluarga jadi pecah dunia. Nah, maka kita memilih rumah akhirat. Pilihan kedua ini yang agak ringan, tidak sampai meninggalkan tapi selalu dikalahkan. Artinya ketika harus beribadah maka ini dikalahkan. Misalkan jualan, ini waktunya sholat, wah ini rumah akhirat, tutup dulu jualannya. Berani yang berani berarti ya disitulah mengutamakan akhirat namanya. Nah, yang tidak berani berarti tidak mengutamakan akhirat. Waktunya pengajian ya. Ini sebenarnya ini kesempatan emas, ada bisnis apa yang harus saya jalankan, misalkan ditinggalkan ke pengajian. Ini pilihan namanya wayu'thiruna 'alal hayatid dunya. Kalau tadi tinggalkan total, yang kedua wayu'thirun, memilih, mengutamakan agamanya, mengutamakan kebaikannya. Nanti Allah juga menjanjikan pertolongan. Jadi sifat seperti itu berarti dia lebih cinta akhirat daripada cinta keduniaan. Dari cinta keduniaan. Allah memberikan pertolongan, kemudahan, keberkahan dalam hidupnya. Karena itu menjadi janji Allah. Allah berfirman, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, artinya ibadahmu lebih utama, yansurkum, maka Allah menolong kamu. Ketika Khalifah Ali dan Sayyidah Fatimah dalam keadaan kurang, suatu saat hanya Khalifah Ali meninggalkan berapa itu? 6 dirham kepada Sayyidah Fatimah. Lalu beliau pergi ke Masjid Nabawi. Baru beliau duduk di masjid, datanglah orang miskin. Orang miskin minta. Ketika dia minta, kata Khalifah Ali kepada putranya Hasan yang masih gelap, Hasan, kamu balik ke ibu, ke Ummi, minta 2 dirham saja. Tadi 6 kan, 6 dirham, minta 2 aja, berarti sepertiganya. Ini ada orang minta, perlu kita kasih. Hanya Hasan datang, Ummi, Abi minta 2 dirham mau dikasihkan orang miskin. Katanya Sayyidah Fatimah, ini 6 dirham tadi untuk beli gandum, beli beras kita. Kalau dikurangi nggak dapat. Nggak dapat gimana ini? Kasih tahu sana, balik sama Abi bilang, kalau dikurangi lagi nggak dapat.
Apa kata Khalifah Ali setelah mendengar itu? Katakan kepada Ummi, kita ini adalah keluarga orang iman, hamba Allah yang lebih memilih, nih judulnya, lebih memilih rumah akhirat. Kalau bahasa kita, lebih memilih apa yang ada di akhirat daripada yang ada di dunia. Sana bilang sama Umi, terus minta semuanya itu dari tadi 2 dirham, minta semuanya 6-nya diminta bawa sini. Akhirnya betul kemasan sampaikan, Fatimah, ya sudah kalau memang kita begitu, kita milih akhirat daripada dunia. Dikasihkan uang itu 6-nya udah nggak punya untuk membeli apa? Membeli gandum, nggak punya. Kasihkan kepada Hasan, sama Hasan kasihkan kepada abinya Khalifah Ali. Kasihkan semua lah orang miskin. Nih, ini contoh pilihan memilih tadi, mengutamakan. Tapi dengan keyakinan yang, keikhlasan yang tinggi. Memilih apa yang ada di sana, tak milih balasannya saja. Akhirnya apa? Orang miskin ini pergi, tidak lama, hanya beberapa menit. Kalau sekarang datang orang bawa kuda, bagus kudanya, bagus kudanya. Apa yang dia katakan? Siapa yang mau beli kuda saya? Siapa beli kuda saya? Khalifah Ali yang di dalam bilang, saya. Padahal nggak punya uang, tapi utang saya. Katanya. Jadi lihat, Ali, ya mas, percaya karena Ali menantu Rasulullah. Berapa harganya? 60 dirham, insyaallah, kurang lebihnya 60 dirham atau 60 dinar, keliru saya, 60 dinar. Akhirnya kata Khalifahnya, sudah ada beli, tapi uangnya nanti ya nggak apa-apa, yakin, tambatkan di depan masjid. Setelah itu datang lagi orang ngelus-ngelus syarah. Wah, api kuman ini jarane sopo ini. Kata yang dia bertanya, jarane sopo tuh? Apa? Kuda siapa ini? Katanya. Kata Khalifah Ali di dalam, belum beranjak itu. Jaranku. Kudaku. Dijual apa enggak? Ya, dijual. Orang kalau beli dengan nyicil, pinjam, pertanyaannya, bisa enggak dijual lagi? Yang pengalaman beli ngutang, terus barang yang sudah dibeli dalam kasan terus dijual lagi, boleh enggak? Boleh. Wah, ini dalil baru ini, hati-hati tapi. Ya. Lalu kata Khalifah Ali, ya dijual. Berapa harganya? 60, jadi 600. 6 dirham, 60 dirham, 600. 60 dinar, 600 dinar. Karena kudanya memang bagus. Ya wes, setuju katanya. Setuju. Akhirnya apa? Dibayar kontan. Dibayar kontan sama orang yang wong sugih. Wong sugih nek kadung seneng delok apa wis tuku ae wis. Akhirnya tidak beranjak, duduk di masjid. Duduk masjid. Asalnya 6 dirham menjadi 600 dinar. Allahu Akbar. Hasan nih, kasihkan ke Umi karena lebihnya. Inilah gantinya orang-orang yang mendahulukan rumah akhirat dengan keikhlasan yang tinggi. Maka ibu-ibu sekalian, mari kita cintai akhirat lebih daripada keduniaan, lebih daripada keduniaan. Pertanyaannya, boleh nggak kita cinta dunia? Pertanyaannya bukan boleh gitu. Kita nggak disuruh cinta, ya sudah cinta, kan begitu.
Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qana. Itu sudah bawaan kita. Kita senang dengan uang, senang dengan makanan yang enak, senang dengan pakaian. Boleh apa tidak? Bukan hanya boleh, memang itu bawaan kita. Yang tidak boleh apa? Berlebihan, lalu menyebabkan kita lupa dengan akhirat. Kalau di dunia ini standarisasinya kata orang-orang di dunia adalah uang. Ma fi fulus mautun nufus. Gak ada fulus, mati aku. Semua diukur dengan uang. Berarti harus cari uang supaya hidup, supaya bisa mencukupi keperluan. Semangat akhirnya cari uang, karena yakin kalau saya punya uang berarti saya bisa hidup, saya bisa berlebih, saya bisa senang. Keyakinannya begitu. Pertanyaan kedua, kalau di akhirat, rumah akhirat perlu uang apa badan? Dicari dengan uang apa tidak? Seperti mencari dengan tidak. Rumah akhirat dicari dengan amal kebaikan. Dengan amal kebaikan. Nggak bisa ditukar itu. Sholat malam semalam donga istighfar, isuk langsung moro ke BSI. Mana BSI? Sini mana? Beramal baik ke sana ke. Beramal baik sewengi langsung datang ke BSI. Mbak, aku sholat sewengi. Nanti simpan aku. Apa? Dapat enggak kira-kira? Dikira wong edan. Sekarang perlu dibalik tapi ke kuburan, simpenannya, uangnya keluarkan semua dari bank, wadai tas, ada apa semua, emas-emasannya dibawa ke kuburan. Sebelum mati tapi dia udah pesan, nanti duitku kawan kabeh ya. Sampai di kuburan malaikat datang. Wah, duitku loh malaikat. Tak siapkan untuk Arab nyokok malaikat. Pertanyaannya, kira-kira ditompo nang badan. Berarti ada porsi masing-masing. Kalau urusan dunia kita semangat cari fulus untuk kemanfaatan dunia, tapi kalau akhirat beramal baik, beramal kebaikan untuk mencari akhirat, untuk mencari akhirat. Nah, pertanyaannya, kita semangat mencari fulus untuk ketenangan kehidupan. Kedua pertanyaan, bagaimana kita dengan amal kebaikan? Sudah sepadan apa belum semangatnya? Enggak usah dijawab, saya sudah tahu jawabannya. Karena kita semua mengalami. Kita tertukar di sini. Ini perangnya keimanan. Ya, kalau kita dengan keduniaan akan menikmati, yakin kerja keras dapat uang, yakin bisa menikmati dalam waktu yang sebatas yang kita miliki itu. Pertanyaannya, rumah akhirat yang kekal selama-lamanya, tidak akan pernah fana, nggak akan pernah. Kenapa kita nggak punya semangat? Betapa lemahnya iman kita, betapa ruginya kita. Kerugian itu tidak mungkin di dunia ini tidak kita rasakan, tapi orang kalau sudah mati, dalam Al-Quran disebutkan, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhu fagullu. Semua berteriak, ya waili, wahai kerugianku, wahai kerugianku, sudah tidak manfaat lagi hartaku, rumahku, semua aku tinggalkan. Yang ada adalah amal kebaikan. Dalam hadis sahih diceritakan begini, hadis sahih, ketika orang iman itu meninggal dunia, mau meninggal dunia, maka datanglah malaikat maut bersama malaikat rahmat yang jumlahnya ratus mungkin ribu, berbaris-baris dari langit sana terbang, membawa kafan, kain kafan putih dari surga dan wewangian dari surga.
Setelah malaikat maut mencabut nyawanya. Malaikat maut itu kalau untuk orang iman yang soleh, yang tadi lebih memilih, ini tentunya yang lebih memilih kehidupan akhirat, dia mengatakan ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Kalau di Quran mutmainnah, wahai diri yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dicabut dengan mudah. Lalu langsung malaikat itu ambil ruh itu, dikafani dengan kain putih dan wangi dari surga. Makanya orang-orang soleh itu kadang-kadang tercabut nafasnya itu langsung di situ ada bau wangi. Kadang-kadang. Dari mana itu? Ya mungkin itu bagian kecil dari wangi-wangian yang dibawa oleh malaikat dari surga. Saya berapa waktu yang lalu juga kaget bapak saya sendiri, ini bagian dari nikmat. Ketika dicabut rohnya itu kayak orang mau tidur aja, terus langsung wangi. Kita semua orang mendengar wangi. Nah, itu salah satu alamatnya, insyaallah biidznillah. Ketika itu sudah dibawa ke langit ya oleh ribuan malaikat itu, ratusan malaikat atau ribuan malaikat, sampai di langit dunia berbau wangi. Malaikat-malaikat semua mendekat dan memberikan kata selamat sampai di langit ketujuh di sisi Allah. Maka katakan uktubu abdi hadza fil illiyin, pastikan bahwa rohnya hamba saya ini termasuk nanti tergolong di alam barzakh namanya illiyin, suatu derajat yang sangat tinggi. Illiyin itu paling atas, di dekat surga sana. Jadi rohnya sudah ada di dekat surga, tapi sementara dikembalikan dulu ke dunia. Oleh Allah suruh kembalikan ke dunia, dibawa turun oleh malaikat, dibawa ke kuburan lagi, lalu masuk ke jasadnya lagi, dan malaikat mungkar malaikat mungkar wa nakir datang setelah itu. Sebelum malaikat datang, dia dihidupkan kembali. Dia didatangi oleh seorang yang sangat tampan kalau dia laki-laki. Kalau wanita sangat cantik, baunya wangi, dan memberi kabar surga untukmu. Jangan takut, jangan khawatir, kamu akan dapatkan surga. Lalu datanglah dia mengatakan, siapa kamu? Kamu cantik, kamu tampan, harum. Apa jawabannya? Ana amaluka salih. Saya adalah amal kamu yang baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan, lalu mecah. Yang namanya solat ada di dekat kepala, melindungi kepalanya. Yang namanya zakat sebelah kanan badan, puasa sebelah kiri. Amal-amal kebaikan yang lain, sedekah, semua kebaikan ada di antara kaki. Ketika malaikat mungkar wa nakir atau bagian menyiksa datang, dia mau lewat dari atas, solatnya mengatakan la majala laka, tidak ada lowongan, nggak ada lubang, nggak ada celah dari sini, nggak bisa sampai pindah. Dan sebelah kanan zakatnya, tidak ada jalan, saya melindungi sebelah sini, sebelah kiri nggak bisa, bawah nggak bisa, malaikatnya susah mau menembus. Itu dalam hadis sahih, katakan hadis sahih. Artinya manusia ketika meninggalkan dunia ini, semuanya ditinggalkan, yang menjaga dia adalah amal kebaikan dia. Maka jangan pernah terlambat untuk beramal kebaikan. Jadi konkretnya yang namanya memilih rumah yang abadi itu adalah selalu itu istiqomah merencanakan kebaikan-kebaikan untuk mendapatkan pahala, ridha Allah dan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba wanita Allah yang dimudahkan untuk selalu bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan.
motivasinya harus ada terus. Kadang kita nggak termotivasi itu karena motivasinya nggak ada di benak kita. Jadi harus ada terus. Saya ngerjakan ini golek swarga bahasanya. Saya cari surga. Rasulullah itu kalau nyemangati para sahabat, ayo golek swarga. Sampai orang diajak perang, kematian di depan mata, kumu ila jannatikum. Kata Rasulullah, ayo berdiri, ayo kejar surgamu. Padahal di depan pedang panah, musuh yang sangat kuat. Kumu ila jannatikum. Rasulullah kalau ngajak sholat, kumu wadfi'u narakum. Ayo berdiri, ayo semangat, matikan api kalian dengan sholat kalian. Rasulullah mengajak sedekah, kata, jaga diri kalian dari api neraka walaupun hanya bisa sedekah separuh biji kurma. Artinya ajakan Rasulullah itu selalu motivasi kita supaya di benak kita ayo golek swarga. Lalu yakin malaikat mencatat, tidak ada yang hilang. Jadi pasangkan, seperti kita kan semangat kerja semangat karena berharap hasilnya kan. Ada orang kerja setiap hari masuk dalam kerja karena dia berharap ada gaji di akhir bulan. Nah itu bayangkan terus surganya. Ini rumah surga saya ketika misalkan sholat rawatib, kadang kita kan malas 12 rakaat aja mau malas. Jangankan rawatib yang wajib saja kita kadang-kadang tertinggal. Nah motivasinya begitu. Saya kalau dapat 12 rakaat berarti saya dibangunkan sebuah gedung istana khusus di surga selain yang sudah ada. Makanya Ummu Habibah istri Rasulullah, ini istri Rasulullah, katakan saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa motivasi itu harus ada karena itu keimanan. Itu namanya keimanan. Itu namanya ketakwaan. Istri Rasulullah pasti surga nama badan. Pasti. Jatahnya surga karena istri Rasulullah nanti akan berjodoh lagi dengan Rasulullah di surga. Berarti sudah jelas surganya. Ketika Rasulullah mengabarkan kalau kamu bisa sholat 12 rakaat rawatib sebelum dan setelah sholat wajib sehari semalam, kamu dibangunkan istana khusus untuk kamu di surga dari 12 rakaat. Kata Ummi Habibah, demi Allah sejak saya mendengar itu Rasulullah, tidak sehari pun saya meninggalkan kurang dari 12. Pertanyaannya, motivasinya apa? Surga. Nah, itu surga. Jadi kalau jenengan tidur subuh angel, susah bangunnya. Swarga bengok aja dah. Swarga. Ya memang begitu. Memang harus begitu supaya kita ingat surga dicatat oleh Allah, ditulis oleh Allah. Satukan itu niat itu sambil banyak berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah, ya Allah, berdasarkan keyakinan ini supaya semangat dan diberikan kekuatan melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, memilih rumah yang sesungguhnya yang kekal abadi selama-lamanya. Barakallahu fikum. Insyaallah cukup materi. Kalau ada 1-2 pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Baik. Kalau boleh satu yang online ini, satu aja. Berkaitan dengan ini dari Suparni mana ini? Ibu-ibu berarti yang nonton ini berarti. Kami sebenarnya sudah memahami bahwa rumah akhirat yang kekal abadi pasti kami yakini dalam hati, tapi kenyataannya kadang kami semangat, kadang tidak. Bagaimana kiatnya? Gimana ibu-ibu kiatnya? Tadi sudah saya sebutkan, motivasi jangan sampai hilang. Tuh.
eling swarga, eling mati, ini aku mati guys. Nggak ada semuanya kecuali amal saya. Itu harus ada terus. Kalau itu hilang, nah, yang kedua banyak zikir, banyak ingat Allah. Nanti hati kita itu bersih. Nanti Allah paling kekuatan. Jangan banyak banyak mikir. Jangan banyak lahan itu ya sesuatu yang enggak manfaat kita kerjakan. Banyaklah zikir pada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ya. Dan saya perempuan, saya ibu-ibu, apakah pantas saya zikir? Pantas. Allah menyebutkan wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Tidak dibedakan oleh Allah antara ahli zikir laki-laki zikir. Istri Nabi ada yang zikir itu setiap hari habis subuh sampai siang. Setiap hari. Sayyidah Aisyah itu kalau baca Quran dari habis subuh sampai duha. Baca Quran. Tuh, karena ibadah tambahan itu yang pahalanya banyak, yang menjadi kekuatan batin kita subuh sampai duha sampai isyraq itu ibadah pada Allah, bukan tidur. Jadi salah satu solusinya itu motivasinya jangan hilang, kedua banyak berzikir, ketiga kata para ulama jaga pergaulan. Loh, sudah tua-tua kok pergaulan? Iya, sekarang pergaulannya lewat HP kok. Nggak harus melumpuk ya. Pilih teman, pilih pergaulan yang baik. Kalau kira-kira ada teman kok ngajaknya dunia, ya jangan terlalu dekat. Cari yang teman. Yang keempatnya pasti tadi berdoa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak keberhasilan dari ibadah kita. Mohon kepada Allah agar diberikan istiqamah, diberikan kecintaan terhadap akhirat, ingat terus dengan akhirat supaya kita berhasil. Hadza wallahu alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana auladan salihin mubarakan hayatun fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al bintan salihatan mubarakatan في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ارزقنا رزقا حسنا واسعا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.